Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'da. Yang terhormat Bapak dosen Guntur Cahyono yang menjadi dosen penguji ujian komprehensif hari ini. Baiklah, saya akan mempresentasikan RPP yang telah saya buat. Kali ini saya akan mempresentasikan RPP pertama atau RPP ke-1 yang sudah saya upload di LMS. Jadi di dalam RPP ini ada identitas sekolah, ya. Di sini ada Satuan Pendidikan SDN 1 Liberia Timur, kemudian mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Saya mengambil tema bersih itu sehat dengan subtema 1 mengenal arti bersih dan sehat. Ini untuk kelas 4 semester 1. Dan alokasi waktunya 2 kali 34 jam mata pelajaran. Di sini juga memuat ada kompetensi inti KI1, KI2, KI3, dan juga KI4. Kemudian ada juga kompetensi dasar. Ada 1.14 yakni menerapkan ketentuan syariat Islam dalam bersuci dari hadas kecil. 2.14 menunjukkan perilaku bersih sebagai implementasi dari pemahaman tata cara bersuci dari hadas kecil. 3.14 memahami tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai ketentuan syariat Islam. Dan 4.14 mempraktekkan tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai ketentuan syariat Islam. Kemudian di poin C ada indikator pencapaian kompetensi, ada 4 poin juga, itu diambil dari KD. Yang pertama, 1.14.1, yakni menerapkan ketentuan syariat Islam dalam bersuci. Kemudian yang kedua, 2.14.1 memiliki perilaku bersih. Kemudian yang ketiga, 3.14.1 menguraikan dan menganalisis tata cara bersuci dari hadas kecil. Yang keempat, 4.14.1 membiasakan melaksanakan tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai ketentuan syariat Islam. Dalam hal ini juga ada tujuan pembelajaran, ada 4 poin juga. Poin pertama, melalui ceramah interaktif dan diskusi, peserta didik mampu menerapkan ketentuan syariat Islam dalam bersuci dalam hal ini pada materi mengenal arti hidup bersih dan sehat dengan benar. 2. Setelah melakukan diskusi melalui model problem-based learning, peserta didik dapat memiliki dan menunjukkan perilaku yang mencerminkan pemahaman mengenal arti hidup bersih dan sehat dengan baik. 3. Melalui tayangan video dan gambar, peserta didik mampu menguraikan dan menganalisis tata cara bersuci dari hadas kecil dalam materi mengenal arti hidup bersih dan sehat dengan benar. Dan yang keempat, setelah mendengar penguatan guru, peserta didik dapat membiasakan melaksanakan tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai ketentuan syariat Islam. Di sini ada nilai-nilai karakter dari A sampai J, ada religius, mandiri, gotong royong, kejujuran, kerja keras, percaya diri, dan juga kerjasama. Kemudian di poin E, materi pembelajarannya ini yakni membersihkan hadas kecil, hadas besar, dan juga najis. Kemudian di poin F, saya menggunakan pendekatan saintifik, model pembelajaran problem-based learning, metodenya ceramah, penugasan, tanya jawab, diskusi, dan demonstrasi. Kemudian media pembelajaran, yakni video pembelajaran, alat peraganya ada laptop dan juga speaker. Sumber belajarnya tentu saja di buku PAI dan Budi Pekerti kelas 4. Kemudian ada juga PPT tentang mengenal arti hidup bersih dan sehat. Kemudian ada juga buku fikih dan beberapa searching di internet mengenai penelitian tentang perilaku hidup bersih dan juga sehat atau PHBS. Di kegiatan pembelajarannya ada kegiatan pembuka berdurasi 10 menit. Kemudian di kegiatan intinya itu 45 menit dan kegiatan penutup 15 menit. Di sini juga saya melakukan penilaian pembelajaran, instrumen penilaian, kemudian penilaian sikap itu menggunakan lembar observasi atau pengamatan, kemudian penilaian pengetahuan atau kognitif menggunakan tes tulis dan juga objektif, dan terakhir penilaian keterampilan hasilnya adalah praktek. Kemudian ada juga analisis hasil penilaian, remedial, dan juga pengayaan.
Saya rasa seperti itu, Pak, presentasi dari RPP 1 saya. Untuk kurang Terima lebihnya, kasih. terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Jubaidah. Bagus presentasinya. Ibu Jubaidah, pertanyaan pertama, Ibu Jubaidah ini kan menyusun RPP ya, memakai teori belajar. Tentu kita tidak asal-asal menulis RPP. Teori belajar apa yang Ibu pakai sebelum menentukan RPP atau membuat RPP? Baik, jadi dari berbagai macam teori pembelajaran yang sudah diberikan pada saat pendalaman materi, saya lebih memilih teori behavioristik, di mana belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya pengalaman dan latihan dalam hubungan stimulus dan juga respon. Seperti itu, Pak. Tingkah laku yang diharapkan apa? Tingkah laku yang diinginkan itu dalam RPP dimasukkan dalam apa? Iya. Karena di sini materi saya mengenai bersih itu sehat, mengenal arti hidup bersih dan sehat, tentunya saya sebagai guru menginginkan pada pembelajaran ini anak-anak bisa berperilaku bersih dan juga sehat sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang telah ditentukan, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah, Pak. Tahunya ada perubahan tingkah laku itu karena proses apa? Ini sudah berubah atau tidak berubah itu, ini sudah berubah, ini belum berubah, itu melalui proses apa diketahui? Asesmen atau penilaian, Pak? Ya betul, evaluasi ya. Asesmen, evaluasi, penilaian. Saya baca tadi sudah hot gitu kan. Aspek penilaian itu mencakup apa saja, Bu? Penilaian sikap spiritual, sosial, kognitif, dan psikomotorik, Pak. Kalau psikomotorik, kalau psikomotorik seperti apa konsep soalnya? Seperti kegiatan praktek, Pak. Jadi misalnya di materi ini contohnya apa? Di materi ini kan di dalamnya nanti akan ada penjelasan mengenai hadas besar, hadas kecil. Nah, nanti di situ akan saya berikan tayangan video mengenai bagaimana cara membersihkan hadas. Nah, di sini ada mandi wajib, kemudian nanti ada juga video menghilangkan najis. Nah, dari situ saya akan menilai di praktek nanti apakah anak-anak ini sudah bisa untuk membersihkan hadas kecil atau hadas besar. Salah satu contohnya misalnya mandi wajib, kemudian apakah sudah juga bisa membersihkan najis seperti itu, Pak. Mandi wajib itu videonya seperti apa terusan? Di dalam video itu nanti ada tata cara mandi wajib yang benar. Yang satu begini-begini, dua begini, dan seterusnya seperti itu, Pak. Itu di video bukan? Ya, Pak? Apa? Mandi ada videonya. Oh, enggak, Pak. Jadi videonya dalam bentuk animasi. Animasi. Anak-anak kan suka yang seperti itu, yang animasi. Ya, terima kasih Ibu Jubaidah. Selanjutnya, saya rasa untuk pertanyaan itu selesai. Sekarang masuk ke ngaji ya, Bu ya. Oke, ini dibaca yang surah Luqman ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqasid fi masjidika waghdud min sautik. Inna ankaral aswatil sautal hamir. Sadaqallahul azim. Ya, terima kasih Bu Jubaidah. Ini bagus. Kerja bagus, nanti bisa untuk kita anak-anak semakin menarik tentu saja. Ya, terima kasih Bu Zubaidah, ujian atas nama Bu Zubaidah. Saya rasa cukup, bisa ditutup, silakan. Baik, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak dosen pemuji telah menguji saya hari ini. Insya Allah saran dan bimbingan yang telah Bapak berikan bisa saya implementasikan dalam kehidupan sehari-hari saya, khususnya dalam pembuatan RPP dan lain sebagainya di sekolah. Baik, saya akhiri kali ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.